Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa, bertepatan dengan libur nasional yang memperingati Hari Lahir Pancasila, kawasan Gelora Bung Karno ini ramai dengan warga yang ingin berolahraga. Dan untuk memastikan tidak ada warga yang berkerumun, petugas keamanan pun juga berpatroli. Mengisi libur Hari Lahir Pancasila, warga Jakarta memanfaatkan dengan berolahraga seperti bersepeda di kawasan Sudirman, Tamrin hingga kawasan Gelora Bung Karno, Senayan. Petugas berjaga di sejumlah titik untuk memastikan agar tidak ada warga yang berkerumun dan tetap menggunakan masker karena aturan PSBB masih diberlakukan. Sementara itu pemirsa, aktivitas jual beli di Pasar Hewan Jatinegara, Jakarta Timur juga masih ramai didatangi warga. Padahal aturan PSBB DKI ini masih berlaku hingga 4 Juni mendatang. Bahkan banyak warga yang berkumpul hingga kepadatan terjadi di sepanjang trotoar Jalan Matraman Raya. Ironisnya lagi, banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Lineke Utsiki di Pasar Hewan Jatinegara. Ya Lineke, apa saja yang dilakukan petugas untuk menertibkan kawasan ini? Berneta dan juga pemirsa, tentunya sudah ada sejumlah upaya begitu yang dilakukan oleh petugas gabungan, tidak hanya dari TNI Polri saja, tapi juga dari Satpol PP dan juga pemerintah. Kalau misalkan kita berbicara mengenai situasi di Pasar Hewan Jatinegara, Jakarta Timur saat ini, semakin siang ini justru semakin ramai dipadati, tidak hanya oleh para penjual saja, tetapi juga para pembeli kemudian yang terus berdatangan. Dan untuk mengetahui kira-kira bagaimana skenario penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, kita akan langsung bergabung dengan Wakil Camat Jatinegara yakni Ibu Endang Kartika. Selamat siang Bu Endang Kartika. Ibu, kalau misalnya kita lihat ini kan keramaian yang terjadi di Pasar Jatinegara, Pasar Hewan Jatinegara ini sudah terjadi selama beberapa hari. Sebenarnya sudah ada langkah penertiban apa kemudian yang dilakukan? Ya, PSBB ini adalah PSBB yang ketiga. Jadi kami melakukan penertiban PSBB. Pertama kami melakukan himbauan, kedua himbauan, dan kami melakukan tindakan. Dan pagi hari ini kami sudah menindak sebanyak 19 pelanggaran, yaitu berupa pelanggaran sanksi sosial dan pelanggaran membayar denda. Ibu, kalau misalkan kita melihat ini situasi ramai, nampaknya ini sanksi sebenarnya tidak cukup. Karena kalau kita lihat, ini pedagang tadi sempat yang sudah ada di atas trotoar, kemudian ditindak, sudah pergi. Namun ketika petugas sudah lengah, begitu mereka kembali berjualan. Sudah ada antisipasi, begitu Bu, sebenarnya yang dilakukan? Ya, kami sudah melakukan himbauan melalui RT, RW, dan kelurahan setempat. Baik berupa sosialisasi secara surat ataupun kami sudah mendatangkan pedagang satu persatu untuk melakukan kegiatan social distancing begitu. Bu Endang, kita terakhir sedikit berbicara mengenai catatan penting begitu. Mengenai kan kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya pemerintah tengah menggodok kajian menjelang new normal. Sudah adakah kemudian persiapan yang dilakukan melihat karena Pasar Hewan Jatinegara ini tidak dikelola oleh perusahaan daerah, bukan milik pemerintah. Apakah sudah ada skenario tertentu begitu yang disiapkan? Ya, benar. Kami dari pihak pemerintahan khususnya Wali Kota Jakarta Timur sedang mempersiapkan untuk memindahkan toko hewan pasar hewan ini tersebut. Ya, kami sudah menggodok, nanti finalnya akan diumumkan relokasinya akan kemana. Tapi hal ini sudah diinformasikan kepada para pedagang? Belum, karena belum fix lokasi mana yang akan kita tentukan nanti. Berarti Bu Endang, kalau misalnya kita lihat kan memang protokol kesehatan ini sangat sulit sekali diterapkan di pasar. Tentunya untuk strategi-strategi ini harus terus dikaji. Terima kasih banyak Bu Endang atas kesediaan dan waktunya berbincang dengan kami di iNews. Deta dan juga pemirsa, tentunya ini sudah ada sejumlah skenario yang dilakukan karena berdasarkan pantauan kami, memang akibat dari kepadatan yang ada, ini membuat protokol kesehatan sangat sulit sekali diterapkan. Tidak hanya sulit jaga jarak ini diterapkan, kemudian juga kami melihat adanya masyarakat begitu yang tidak mengenakan masker, meskipun sudah lebih banyak masyarakat yang mengenakan masker. Ini tadi langsung ditindak oleh petugas Satpol PP, kemudian TNI dan Polri. Tidak hanya diberikan teguran tertulis, tapi mereka juga disertai dengan opsional, baik itu dilakukan denda ataupun dikenakan sanksi sosial berupa menyapu jalanan. Tentunya ini menjadi catatan bagi pemerintah, bagaimana tentu
kemudian dalam rangka new normal ini menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga dibarengi dengan memenuhi hak dan juga kewajiban warga negara. Kembali ke Deta. Baik, terima kasih atas informasinya Lina Kautsiki. Selamat bertugas kembali.